back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. To people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's all too chilly outside. There's no shelter to hide, and everything is a lie. You'll find that out in some time, but when the things on your mind, oh, it's considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Berbicara tentang masakan Padang, pasti semua orang pernah dan juga menonton masakan atau makan masakan Padang yang tidak ada matinya. Namun, pasti setiap orang berpikir apakah masakan Padang yang mereka makan itu atau yang mereka tonton dan masakan Padang tersebut adalah asli masakan Padang. Namun, apakah masakan Padang yang beredar di luar Padang seperti di Jawa itu merupakan cita rasa masakan Padang yang asli, atau cita rasanya sudah disesuaikan dengan lidah orang Jawa? Lalu mengapa banyak warung masakan Padang beredar di wilayah Jawa? Saksikan terus video ini ya. Tentu pembahasan penting ini akan dibahas secara tuntas sampai perut dan pikiran tahnya. Kalian masih pernah mendengar istilah jadang atau masakan Jawa Padang? Terdapat istilah populer yang penting, yaitu jadang Jawa Padang. Yang pastinya ini merupakan menu masakan Padang yang mencampurkan elemen Jawa dan Padang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa restoran Minang itu sebenarnya sudah ada di wilayah Jawa jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Universitas Leiden, istilah restoran Padang sudah ada pertama kali di Surat Kabar Harian Pemandangan pada tahun 1937. Restoran tersebut diiklankan dengan nama Goncang Lidah yang ditemukan oleh seorang perantau bernama Ismail. Sama-sama judulnya nasi Padang atau masakan Padang, tapi kok ada bedanya? Yang satu rasanya pedas pindang dan yang satunya lagi ada manis-manisnya. Pertama nih, kita bahas dari segi rasanya. Orang Minang itu prinsipnya seperti ini, lawak diawak, ketujuh diurang, yang artinya enak dikira dan disetujui oleh orang lain. Kita bahas dari cita rasa ya. Masakan Padang yang asli Padang itu rasanya berani, pedas menendang, dan dominan rasa pedas gurih. Kalian tahu santan yang ada di masakan Padang itu banyak sampai berminyak. Warung Padang yang sudah mengalami alkulturasi di Jawa biasanya itu lebih fleksibel dan juga mempunyai menu-menu pelengkap yang tidak ada di masakan Padang asli atau cita rasa Padang asli seperti tempe bacem atau tahu goreng sebagai pelengkap. Nah, kalau masakan Padang yang sudah berada di wilayah Jawa itu sudah mengalami yang namanya alkulturasi, penyesuaian lidah orang Jawa, yang artinya nggak terlalu pedas dan rasanya itu ada manis-manisnya di bumbunya dan beserta sambalnya, bumbu gulai. Dan kalian tahu
Di wilayah Jawa, masakan Padang ini santan yang digunakan tidak terlalu kental alias encer supaya rasanya itu lebih ringan dan lebih bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Kalian gimana? Jawa Padang atau Padang asli? Sekarang aku mau tunjukin ya perbedaannya. Kalau misalkan di Jadang ini bumbunya itu benar-benar ada manis-manisnya gitu dan porsinya besar. Kalau dari segi bumbu ayam bakar, bumbunya sih memang meresap sampai ke tulang. Dan tapi kalau misalkan di Jawa Padang ini, bumbunya itu lebih ke manis-manis gitu dan juga lebih ke bacem, tapi lebih ke rempah ya. Lalu bagaimana ya cara membedakannya dari tampilan luar? Kalau misalkan warung Padang dikelola orang Minang asli, itu biasanya dan diberi nama sederhana, simpang raya, atau ampera. Sedangkan piringnya itu ditumbuk tinggi di atas seperti itu. Kalau misalkan ayam bakar yang berasal dari Padang asli atau asli Minang, yaitu ayam bakarnya tidak langsung dibakar tetapi diungkep dulu dengan santan kental sampai bumbunya meresap beserta dengan bumbu halus yaitu jahe, kunyit, lengkuas dan juga cabai sampai bumbu meresap ke tulang, baru kemudian ayam tersebut dibakar sebentar untuk memberikan aroma asap dari ayam bakar tersebut. Benar kan, kalau rasa gulanya itu lebih ke creamy dan rasa gula Jawanya itu lebih nendang di wilayah Jadang ini. Dan kalau misalkan yang di segi rendang, ini bumbunya tuh lebih pekat dibandingkan dengan masakan yang asli Padang. Dan juga rasanya itu tidak terlalu pedas menyengat karena lidahnya sudah disesuaikan dengan lidah Jawa yang ada manis-manisnya gitu. Meskipun bumbunya sih tetap pekat. Yang kedua, lihat di wilayah sayurnya. Kalau misalkan sayur nangka yang ada di masakan Padang asli, itu rasanya gurih, lebih ke gurih gitu ya. Nah, kalau misalkan sayur nangka yang ada di masakan Padang versi Jawa ini, rasanya lebih panggilan sekali gitu. Yaitu lebih ke sayur nangka untuk gudeg ataupun sayur nangka yang ada di lodeh. Kita move on ke wilayah ayam pel. Kalau misalkan ayam pop yang berada di wilayah otentik Padang, masakan Padang asli, ayam popnya itu udah putih pucat, banyak santannya dan juga rasanya itu gurih. Sedangkan kalau misalkan ayam pop yang sudah ada di wilayah versi Jawa atau masakan Padang versi Jawa, itu lebih kecoklatan, lebih ke manis-manis gitu, menyesuaikan rasa ayam goreng lokal yang ada di Jawa. Nah nih, kalau dari segi bungkusnya emang gak ada lawan besarnya. Sekarang gue mau tunjukin dari segi lainnya, yaitu ayam bakar perkedel dan rendang. Dan aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau misalkan saya nangka yang berasal dari Jadang tuh, rasanya ada mas-masnya gitu dan lebih kecoklatan. Dan gak cuma pedas doang. Padang asli menggunakan banyak bumbu halus dan sisa bumbu kupat tadi akan menempel di daging ayam bakar tersebut menciptakan lapisan tebal, gurih dan rasanya enak. Ayam bakar versi Jawa biasanya lebih halus dan kecoklatan mengkilap akibat karamelisasi dari kecap manis.
Berbeda dengan ayam bakar yang ada di warung Padang asli. Rasanya ini jauh lebih ke gurih, pedas, dan kaya rempah. Dan juga selalu catatan yang penting ya, ini tidak menggunakan kecap manis sama sekali. Jadi warna kecoklatan itu asli dari bumbu rempahnya dan juga cabai dan proses pembakaran itu sendiri. Ayam bakar dari warung Padang asli itu aromanya sangat khas yang berasal dari aroma santan dan rempah-rempah yang terbakar. Dan kalian tahu, biasanya di warung Padang asli itu menggunakan kelapa yang sangat tua agar minyaknya itu keluar. Itu rahasia. Bayangkan dengan uang 10.000 ataupun 25.000, kalian sudah dapat komplit lengkap beserta sayur dan juga lauk-lauknya. Nah, kalian warung Padang daerah mana yang memiliki cita rasa enak? Bisa komen di bawah ya. Kalian mau tahu pemenangnya? Tidak ada yang lebih menang ataupun lebih enak dibandingkan dengan keduanya. Semua menjadi lebih enak tergantung selera kita. Kalau misalkan kalian memilih rasa yang lebih kuat dan pedasnya nendang dan gurih, aku saranin kalian beli warung Padang yang otentik Padang. Dan kalau misalkan kalian ingin mempunyai rasa yang lebih ringan dan ramah di perut, itu saya sarankan kalian mencoba warung Padang Jadang atau Jawa Padang. Setelah pembahasan kita tadi, jadi kesimpulannya kalian masuk ke tim mana? Tim Padang Minang atau Jadang? Tim Jawa Padang? Coba komen di bawah ya. Kalau aku sih tim Padang Minang ya, karena selera aku lebih masuk ke sana. Dan kalian tahu, ini adalah penghujung episode di Serba Serbi channel. Serba bisa serba lebih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share account Serba Serbi channel @serba bisa serba lebih. Ataupun follow TikToknya untuk mendukung kemajuan Serba Serbi channel untuk menjadi lebih baik di masa depan. Jumpa di episode berikutnya tanpa rasa-rasa penasaran dari kelezatan masakan Padang yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.